Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa di mana saja Anda berada. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda dalam program Pekan Doa Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita sangat bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu dan memulaikan rangkaian Pekan Doa kita dalam satu minggu ini. Dan saya percaya bahwa Pekan Doa ini akan memberkati kita, memberikan kita satu motivasi, dorongan bahwa di tengah-tengah situasi zaman di mana kita hidup hari ini, komunikasi akan mengambil peran penting untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada sepanjang satu minggu ini tema pekan doa kita itu Let Your Light Shine. Ya. Biarkan terangmu untuk bersinar. Dan ketika terang itu bersinar, maka banyak orang akan diterangi yang hidup di dalam kegelapan. Dan ketika kehidupan itu sudah dimerdekakan dari kegelapan, maka di sanalah segala berkat dan kasih karunia Tuhan akan terjadi. Itulah sebabnya pada hari pertama ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Pelajaran yang akan kita dengarkan yaitu sebagai satu tema, gereja sebagai pusat misi dari perspektif komunikasi dan pelayanan media. Dan di dalam Matius pasal 24 ayat 14, Yesus berkata, "Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu ungkapan dari Yesus ketika dia melihat jauh ke depan bahwa Injil tentang kerajaan Tuhan harus diberitakan tidak hanya ke satu tempat, tidak hanya ke dua tempat, tetapi ke seluruh dunia. Dan itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa dan menjadi akhir dari kesudahan segala sesuatunya. Sebagai pengikut Yesus, gereja hadir di dunia ini untuk melakukan dan berpadanan dengan misi yang Yesus sebutkan tadi. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengambil satu perhatian khusus, di mana gereja sebagai misi untuk penginjilan bisa dirasakan oleh banyak orang, maka gereja perlu untuk melihat perspektif komunikasi dan pelayanan media sebagai satu peluang untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam zaman yang serba cepat, demikian juga kita melihat bagaimana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Hari ini gereja ditantang untuk tetap relevan. Hari ini gereja ditantang untuk tetap aktif di dalam membawa kabar keselamatan, di dalam menyampaikan misi kabar baik Tuhan, dan komunikasi yang tepat serta penggunaan media yang bijaksana merupakan kunci keberhasilan dari pekerjaan misi. Itulah sebabnya di dalam pembukaan Pekan Doa Komunikasi ini, gereja perlu mengambil langkah strategis dalam menjadikan pelayanan media dan komunikasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam penginjilan di masing-masing jemaat kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati, perlu untuk kita ketahui bahwa komunikasi dan juga penyebaran Injil ini merupakan satu elemen mendasar yang firman Tuhan sampaikan. Bila kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, di sana firman Tuhan katakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu," dikatakan di sana, supaya apa? "Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Ya. Firman Tuhan mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya
menggunakan komunikasi yang baik dan membangun untuk menguatkan serta memperkenalkan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Gereja sebagai pusat misi harus menjadi tempat di mana komunikasi yang sehat dan produktif dijalankan untuk membangun jemaat. Jadi komunikasi itu mengambil peran yang sangat besar dalam kita sebagai alat Tuhan untuk menyebarkan pekabaran Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati. Komunikasi dalam gereja tidak hanya sebatas ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi, tetapi lebih daripada itu, diharapkan sekali bahwa komunikasi juga bisa menghasilkan satu hal yang membangun kebersamaan di dalam gereja. Apa yang dimaksud membangun kebersamaan di dalam gereja? Di dalam gereja, di dalam jemaat, kita bisa melakukan pembinaan iman. Di dalam gereja kita juga bisa melakukan dukungan rohani terhadap satu sama lain. Itulah sebabnya Kolose 4 ayat 6 firman Tuhan menuliskan, hendaklah kata-katamu dikatakan apa di sana? Senantiasa penuh kasih. Kata-kata sebagai satu bentuk lisan. Dalam pola penyampaian komunikasi dikatakan hendaklah dikatakan kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kemudian apalagi di ayat itu disebutkan jangan hambar, sehingga dikatakan kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Setiap kita diharapkan ketika berkomunikasi, kita memberikan komunikasi yang penuh dengan kasih sayang. Kita memberikan komunikasi yang memberikan manfaat, sehingga ketika orang lain mendengar komunikasi yang kita lakukan, itu akan membantu sesama kita untuk mempererat hubungan antar jemaat, antar anggota keluarga, sehingga pengaruh komunikasi di dalam kehidupan kita membawa manfaat yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati, kita juga perlu melihat bahwa pelayanan media belakangan ini sangat-sangat dirasakan oleh banyak orang di berbagai belahan negara, di berbagai belahan dunia, di mana media seperti sekarang ini, berbagai platform media memberikan impact yang besar, ya. Apakah itu melalui media sosial, apakah itu melalui layanan streaming, podcast, blog, dan lain sebagainya. Ini semua diharapkan untuk dapat memperluas jangkauan pelayanan gereja bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan pengharapan akan kebenaran Injil dan kasih karunia Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 14, sebagaimana yang Yesus sudah sampaikan tadi, bahwa Yesus katakan Injil kerajaan ini akan apa? Diberitakan. Diberitakan kemana? Ke seluruh dunia. Ini merupakan satu penglihatan Yesus ketika dia melihat bahwa di akhir zaman, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan ini akan dikatakan menjadi kesaksian, Yesus katakan, bagi semua bangsa. Dan ketika Injil itu sudah diberitakan dan Injil itu menjadi kesaksian bagi seluruh dunia, Yesus mengakhiri dengan satu ungkapan yang pasti, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus sudah sangat jelas memberikan satu amaran bahwa sebagai satu harapan, jaminan bagi kita, ketika dunia ini sedang bergerak maju menuju akhirnya, pemberitaan kabar Injil Tuhan ke seluruh dunia harus menjadi satu pendahulu yang sangat jelas. Itulah sebabnya gereja perlu untuk memanfaatkan setiap sarana-sarana yang ada menjangkau semua bangsa dengan Injil yang Yesus sudah berikan. Termasuk media-media yang kita miliki. Mungkin barangkali Anda memiliki media-media tersendiri. Mungkin Anda terlibat di dalam media sosial. Mungkin Anda terlibat di dalam platform-platform digital.
yang diperuntukkan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita perlu untuk memulaikannya di dalam menyampaikan kabar Injil Tuhan. Supaya kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Injil Tuhan. Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan orang di sekitar kita bagi kedatangan Yesus Kristus pada kesudahan zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab sangat mendukung di dalam penyebaran Injil Tuhan melalui pelayanan media dan komunikasi. Demikian juga di dalam Roh Nubuat Pena Inspirasi, Mrs. White menuliskan di dalam Evangelism halaman 128, gunakan penemuan-penemuan zaman keajaiban ini untuk membawa terang kepada dunia. Percepatan cara belajar ini diberikan kepada kita oleh Tuhan agar pekerjaan dapat cepat dilakukan. Tidak ada yang kebetulan ketika kita hari ini dihadirkan dengan berbagai pelayanan media sosial, dengan berbagai bentuk digital platform yang sedang berkembang di dalam sekarang ini. Tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Semua itu adalah bagaimana Tuhan memimpin perjalanan kehidupan ini dan mengizinkan kemajuan teknologi untuk percepatan Injil Tuhan diterima oleh seluruh bangsa. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita bergerak cepat di dalam zaman ini, sementara informasi teknologi, digitalisasi, peran komunikasi dan media sosial yang begitu berkembang, kita juga dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang besar. Tantangan dan solusi atas persoalan komunikasi dan media kita perlu untuk ketahui. Kita perlu untuk sadari dan kita perlu untuk tetap melangkah maju menyebarkan Injil Tuhan melalui komunikasi dan media sosial. Tantangan yang pertama yaitu mengenai relevansi konten. Apa yang dimaksud dengan relevansi konten? Relevansi konten yaitu bagaimana agar menjaga konten tetap relevan dengan konteks zaman dan teladan Kristus. Ya. Kita diminta untuk mengelola konten kita supaya tetap dalam konten yang rohani. Tetapi sementara dalam konten yang rohani tidak mengabaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan kerohanian setiap orang ketika orang-orang sedang bergumul dalam kehidupannya. Kita perlu menyesuaikannya dengan konteks zaman dan menjadikan Yesus selalu sebagai teladan kehidupan kita. Kita perlu menggunakan konten-konten kita untuk konten-konten yang membangun hubungan kita lebih dekat dan menjadikan Yesus sebagai teladan kehidupan kita. Tantangan yang kedua yaitu bagaimana kita perlu untuk menjaga etika dan integritas. Apa yang dimaksud etika dan integritas di sini yaitu menjaga pelayanan media gereja tetap etis dan menunjukkan etika Kristiani. Bukan dunia yang mengubah gereja, tetapi gereja harus mampu hadir dan mengubah dunia ini. Tampilkan selalu bagaimana pelayanan-pelayanan kita di media gereja tetap berkesinambungan dan menunjukkan etika Kristiani yang senantiasa melayani dan mengasihi sesama kita. Kemudian hal berikutnya di dalam tantangan dan solusi dalam komunikasi dan media hari ini. Kita perlu untuk membentuk satu tim pelayanan, satu tim kerja, satu tim dengan anggota yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan komunikasi. Manfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam gereja kita. Lihat bagaimana orang-orang muda, orang-orang tua, bahkan anak-anak remaja yang sudah bisa untuk menjadi bagian dalam tim, membentuk tim pelayanan media sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian tantangan dan solusi dalam komunikasi media gereja. Kita perlu mengadakan pelatihan secara berkala. Pelatihan ini penting untuk mengimprovisasi, untuk membuat pelayanan media ini semakin terus berinovasi, semakin terus berkembang, semakin terus mengikuti
perkembangan zaman dan mempermudah komunikasi di dalam menyampaikan Injil pekabaran firman Tuhan. Memberikan pelatihan ini berkelanjutan bagi pengurus jemaat untuk secara efektif menggunakan alat media. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan pada hari pertama ini, ketika Tuhan ingin menjadikan gereja sebagai pusat pekerjaan misi, pusat penginjilan, dilihat dari perspektif komunikasi dan juga pelayanan media, Tuhan menginginkan kita supaya menggunakan ini untuk memaksimalkan pekerjaan Tuhan tersebar ke seluruh dunia. Dan di samping itu juga seperti yang diperintahkan dalam Matius 24 ayat 14 tadi, setiap alat yang ada, termasuk di dalam menggunakan media-media, harus kita gunakan untuk menyebarluaskan Injil. Dukungan dari tulisan Ellen G. White dan dasar Alkitabiah tadi telah memberikan landasan kokoh bagi gereja untuk bergerak maju dalam misi dengan memanfaatkan teknologi dan media modern. Gereja dapat mengambil bagian di dalam memenuhi amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika itu terjadi, maka gereja hadir memberikan dampak, perubahan, dan menuntun banyak orang kepada keselamatan, dipersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di akhir zaman ini. Semoga pelajaran ini bisa memotivasi kita, mengajak kita untuk menggunakan lebih efektif lagi bagaimana pelayanan komunikasi dan pelayanan media digital di dalam menyebarluaskan Injil kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap selalu mengambil bagian di dalam pekerjaan ini sampai Yesus datang. Kembali saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena dengan cara Tuhan yang luar biasa dan ajaib pada zaman ini, kami diberikan kemudahan melalui pelayanan komunikasi dan juga pelayanan media untuk mengambil bagian di dalam menyebarluaskan pekerjaan Injil Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat terlibat dan menyampaikan Injil Tuhan, peran masing-masing kami di tengah-tengah tantangan yang ada untuk menyebarluaskan pekabaran Injil Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kiranya seluruh pemirsa yang sudah menonton pada hari ini. Biarlah kiranya berkat-Mu menyertai di dalam segala pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.